Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, Ku angkat tinggi jiwa kami kepadamu Tuhan, untuk melihat dan menggapai yang indah dari Tuhan, yang sungguh berharga untuk dapat kami miliki sepanjang hidup ini, yaitu firman-Mu sendiri. Maka biarlah hati dan pikiran kami terbuka akan ajaran Tuhan, sehingga kami bersama-sama belajar untuk menghayati, dan dalam kuasa hikmat Tuhan kami dapat pahami dengan baik, kami mendengar dengan baik, kami menerima dengan sungguh, dan kami juga boleh bersukacita oleh karenanya. Sehingga dalam kuasa Roh yang Kudus kami dapat menjalankan dengan benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Serta pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menegaskan firman-Mu. Biarlah setiap hal yang boleh diucapkannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama memperhatikan dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai 23. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun sendiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya,
maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yahuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik Bapak, Ibu maupun anak-anak, jikalau kita hendak membangun rumah, apakah yang lebih kita pikirkan? Mungkinkah cukup bicara soal kalkulasi angka dana supaya kita tidak sampai berhenti di dalam pembangunan itu? Atau adakah hal-hal yang lain kita perhatikan? Dan kalau kehidupan bergereja, apakah yang ada di dalam persiapan kita? Apa yang harus kita siapkan dalam kehidupan jemaat ketika kita membangun gedung gereja? Mungkin itu paling bisa dijawab oleh para sesepuh atau orang-orang yang memang mengawali dalam kehidupan bergereja di GKI Bintama ini ya. Sangat umum memang secara strategis itu diarahkan bagaimana keuangan itu dapat mencukupi segala sesuatunya, memadai. Tukang bangunannya, materialnya gitu ya. Bahkan jauh sebelumnya kita membuat blueprint atau gambar dari rumah ibadah tersebut. Kita hargai semuanya itu dengan seorang yang profesional atau kelompok kerja yang memang mumpuni untuk melakukan semua tadi. Semuanya uang, kita butuh uang. Tetapi hanya itukah yang kita siapkan? Ataukah ada yang lain di luar dari bicara dana atau kalkulasi angka? Dan apa yang terjadi ketika kita melakukan semuanya itu di tengah-tengah pekerjaan rumah ibadah? Adakah faktor-faktor yang menghambat? Entahkah secara eksternal maupun internal, faktor di tengah masyarakat, lingkungan, atau bahkan juga di tengah jemaat sendiri. Nah, hal-hal itu tetap perlu kita pikirkan, kita siapkan. Dan kita tidak dapat menganggap remeh ketika namanya faktor eksternal maupun internal di luar dari kalkulasi angka ternyata mampu memberikan andil pekerjaan ini bisa selesai atau tidak.
Nah, saudara-saudara, belajar dari pengalaman umat Israel masa lalu yang meskipun mereka sudah lama kembali dari pembuangan di Babel. Beberapa catatan arkeologis menyebutkan sudah seabad loh mereka menempati tanah mereka kembali. Berarti ya cukup lama, lebih lama dari usia kemerdekaan Republik Indonesia ini gitu ya. Jadi sudah lama, tetapi tidak mudah bagi mereka ternyata membangun tembok-tembok, benteng, pertahanan kota mereka. Bahkan untuk mereka tinggal pun ternyata tidak mudah untuk mendapatkan keamanan. Kita mungkin berpikir untuk membaca ini sekilas saja. Tuhan kan menolong mereka, menyertai mereka, pasti yang lain itu Tuhan akan selesaikan. Betul, tidak salah. Seperti itulah kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran bagaimana umat Israel melalui pimpinan Musa dan Harun sampai juga ke tanah perjanjian dari Mesir. Berapa lama Bapak Ibu Saudara-saudara perjalanan di padang gurun? 40 hari 40 malam. Gitu ya. 40 tahun. Jadi yang beranjak dari Mesir itu sudah tua, mendekati tanah perjanjian gitu ya. Bahkan beberapa di antaranya sudah meninggal. Bahkan mendapat hukuman Tuhan juga ketika mereka memberontak. Sudah di ujung mau memasuki tanah Kanaan, mereka pun tidak boleh masuk yang tua-tua ini. Lalu yang masuk siapa? Generasi Z atau alfanya yang masuk. Ibaratnya kita ini anak-anak kita yang boleh masuk nih ke tanah yang Tuhan tentukan. Tapi kita yang katalah usianya sudah 25 tahun ke atas itu nggak boleh masuk. Mereka yang di bawah itu boleh masuk. Kita berpikir, lah tahu apa mereka soal membangun negeri. Mereka tidak punya pengalaman, mereka sendiri lahir di padang gurun. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang gak punya rencana. Gitu ya. Ada orang bijak berkata, kalau rencana A gagal, rencana B. Kalau rencana B gagal, masih ada 25 alfabet yang masih tersedia. Artinya masih banyak C, D, E, F sampai Z gitu ya. Nah Tuhan bukan hanya itu saja. Rencana A enggak gagal. Bagi kita umat gagal. Tetapi Tuhan enggak. Karena sepintas tampak gagal, tetapi di balik itu selalu saja Tuhan tunjukkan ini loh maksudku. Bukan apa yang kamu pikirkan. Dan itu nyata. Dia hanya menempatkan Yosua dan Kaleb, orang tua abdi Musa, yang menyertai generasi Z-nya Israel yang masuk ke sana. Generasi baru, dan ternyata bisa. Nah demikian juga ketika mereka sudah kembali dari pembuangan di Babel di Persia. Bisa mereka melalui pimpinan Nehemia dan Ezra sebagai imam. Namun namanya tantangan tetaplah ada. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Tetapi kerap saja Tuhan punya cara bagaimana membentuk bangsa ini. Hal-hal yang bisa saja menghambat mereka itu diperkenan Tuhan untuk mereka lalui. Tetapi ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Persoalannya apakah umat ini mau datang kepada Dia? Nah tersebutlah saudara-saudara, ini bukan lagi soal dana atau kalkulasi angka, itu sudah beres bagi Israel yang akan membangun tembok-tembok kota. Tetapi persoalannya adalah ada faktor eksternal dan internal. Eksternalnya atau faktor luarnya gak jauh-jauh yang menghambat mereka. Tersebutlah di situ ada bernama Sanbalat. Orang mana dia? Orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria itu adalah saudara Israel bagian selatan atau saudara Yehuda.
Entahkah dia dari suku Efraim, dari Ruben, Simeon dan sebagainya. Mereka yang lebih dulu dibuang ke tanah Asyur. Baru hampir 2 abad kemudian dibuanglah suku Yehuda Benyamin ke Babel. Berarti mereka punya pengalaman dibuang ke bangsa asing, mendapatkan hajaran Tuhan lebih lama. Nah mirisnya, kalau kita setia di dalam pembacaan Alkitab itu, lebih-lebih dalam kitab Raja-Raja, Tawarik itu, tanah Israel bagian utara yang sepi itu justru oleh Raja Asyur itu dihuni dan dibiarkan ditinggali oleh beberapa orang-orang Arab. Orang-orang sekitar seperti Filistin dan sebagainya. Bahkan suku-suku yang tadinya dikalahkan oleh Israel, tinggallah mereka di Israel Utara. Supaya nanti suatu saat mereka balik, mereka tidak punya lagi tempat. Sedih kan? Orang Samaria itu sangat menyedihkan. Orang Israel bagian utara sangat menyedihkan. Ya barangkali itu juga yang sampai hari ini dapat kita lihat. Sehingga kalau orang-orang Arab banyak di sekitar sana ya memang dari dulu. Gitu ya. Jadi dari sekitar tahun 500-an sebelum Masehi sudah ada di sana. Siapa yang punya andil membuat mereka tinggal di sana? Ya Raja Asyur. Asyur itu ada di mana sih? Di bagian utara Israel. Syria bagian utara. Yang pusat kotanya Niniwe, gitu ya. Yang juga berbatasan dengan Persia yang zaman sekarang disebut Iran, gitu ya. Itu daerah sana. Nah itu yang mempunyai andil orang-orang Arab banyak tinggal di daerah Israel bagian utara. Sehingga pada zaman Tuhan Yesus tidak heran orang-orang ini sangat dibenci oleh Israel bagian selatan atau orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan sebagian besar disebut orang Yehuda. Yang satu dengan suku Benyamin dan sebagian kecil dari suku Manasye. Saudara dari suku Efraim yang ada di utara, gitu ya. Nah itulah orang-orang Yahudi gitu loh. Nah itu sangat tidak suka dengan orang Samaria karena mereka dianggap sudah bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Dan orang-orang Kanaan, Filistin, Arab dan sebagainya. Yang pada waktu itu ya mereka tidak mengenal Tuhan. Gitu. Nah itu kisah pada zaman Tuhan Yesus. Namun sebelum diambang fajar kekristenan maupun diambang fajar perjanjian baru, ini justru mereka yang menghambat pekerjaan Nehemia dan kawan-kawan. Nehemia dan orang Yahudi akan membangun tembok di selatan. Saudara mereka sendiri, Sanbalat, bahkan berkolaborasi dan Tobia orang Amon yang terus jungkir balik dikalahkan oleh Israel pada zaman hakim-hakim dan juga Raja Daud. Amon boleh sekarang ini ya punah, tidak ada lagi gitu ya. Dan juga beberapa orang Arab itu berkolaborasi untuk melawan Nehemia. Jadi saudara-saudara yang dapat kita lihat di sini, ternyata tantangan di luar itu nggak jauh-jauh dari mereka. Nah kalau itu ditarik dalam kehidupan kita, bisa jadi kan, bahkan sangat bisa jadi. Yang menantang kita juga nggak jauh-jauh. Ketika kita mau membangun rumah ibadah, bukan orang jauh barangkali ngompori, tetapi yang jadi pelaksana di lapangan itu yang terus menantang adalah orang yang sangat dekat. Bahkan bisa jadi sangat-sangat dekat. Siapa itu? Ya saudara sedaging kita sendiri. Kan banyak sekali kejadian. Musuh bebuyutan itu justru datang dari orang yang sangat kenal dengan kita. Kita kenal dia, dia kenal kita. Tadinya baik, kawan, lalu pecah kongsi. Musuhnya luar biasa. Dibandingkan dari bangsa yang memang tidak kenal dengan kita. Gitu ya. Lalu punya kepentingan, ingin menguasai wilayah kita, lalu dia menjadi musuh kita. Tetapi musuh yang paling musuh adalah orang yang sangat dekat. Nah inilah yang dihadapi oleh Nehemia. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi? Apakah mereka mencari kawan atau mereka berteriak kepada bangsa Persia, Babel lagi? Tidak.
Nehemia pernah menjadi juru minum raja di Persia. Tetapi Nehemia sudah diperkenan oleh raja yang berkuasa, yang boleh dikatakan menguasai banyak wilayah termasuk wilayah Israel pada zaman itu, untuk kembalilah kalian ke tanah milik kalian, jadilah sebuah bangsa. Tuhan memakai raja ini, dan akhirnya di dalam pimpinan Nehemia mereka kembali, gitu ya. Mereka mau merestorasi kehidupan bangsa ini, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang punya identitas, dan identitas sebagai umat Allah enggak tergantikan. Dan Nehemia mau membangun itu. Maka yang dilakukan Nehemia sebagai bupati, karena Israel hanya dianggap seperti sebuah kabupaten bagi kerajaan Persia, Nehemia menjadi pemimpinnya atau bupatinya. Dia tidak kembali pada raja Persia. Dia tidak apa-apa berteriak atau mengeluh kepada manusia, tetapi dia mengeluh kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau dengar sendiri ya celaan-celaan mereka, cacian maki mereka. Mereka menghambat pekerjaan kami. Bertindaklah Tuhan dengan kata-kata yang pedas, biarlah celaka itu ada pada diri mereka. Biarlah murka Tuhan sampai kepala mereka. Ngeri kata-kata Nehemia itu. Berarti ini kata-kata dari orang yang begitu marah. Tetapi sekali lagi, marahnya bukan kepada manusia. Dia ungkapkan kemarahan itu di dalam doanya kepada Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang dimarahi juga. Dia hanya menyampaikan curahan hati dia. Nah, ini juga menjadi refleksi bagi kita ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita sudah marah, jengkel yang perilaku orang, kita langsung berhadapan tatap muka dan orang, marah-marahan, nggak selesai. Gara-gara kemarahan luar biasa bisa jadi kita mematikan nyawa orang. Nah, itu bahaya sekali. Nggak ada gunanya. Atau malah kita marah dengan Tuhan, mengutuk Tuhan jadinya. Tetapi yang dilakukan oleh Nehemia tidak marah kepada Tuhan, tetapi kemarahannya itu diarahkan pada Tuhan dalam doa. Justru dia menempatkan Tuhan sebagai hakim dari semuanya ini. Nah, ini yang penting. Dan zaman sekarang jangan pula, ya udah kalau gitu kami tidak usah marah dengan manusia. Kami tidak usah juga curhat kepada Tuhan. Tapi kami sampaikan kemarahan itu kepada media sosial. Wah, gampang sekali gitu kan. Mentang-mentang gadgetnya ada di tangan kita marah. Di Facebook lah, Instagram lah, status WA lah, TikTok lah, apapun itu deh. Seolah mau menunjukkan, nih saya marah. Nah, kalau sudah itu mau apa? Ingin dapat jawaban dari orang yang nonton gitu kan, atau yang melihat atau membaca status kita. Tapi coba pikirkan, apakah itu sangat berguna? Apakah itu justru sangat meredakan kemarahan kita, lalu kita menjadi lebih bijak? Sangat sedikit untuk menemukan hal yang demikian, bahwa dia menjadi bijak oleh karena tindakan tadi. Tetapi justru menjadi celaan yang semakin menjadi jadi. Maka sebagai orang beriman kita kembali belajar kepada Nehemia dan orang Israel pada masa lalu. Dicela sakit, iya. Bahkan mau diserang, ada ketakutan, iya. Karena mereka manusia, jadi pantas takut. Maka kita sebagai umat masa kini belajar bagaimana menginsafi semuanya tadi, sadar akan kelemahan dan keringkihan kita, dan kita akui, ya Tuhan, kekuatan kami tidak ada pada diri kami, tetapi ada pada Tuhan. Tetapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13 kan. Nah, kekuatan kita di mana? Ya pada Tuhan. Ya udah, kembali pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi, tetapi kita tetap bekerja. Dan ternyata orang-orang Israel diminta oleh Nehemia tetap bekerja keras. Mereka menjadi komunitas yang tangguh dan teguh, pantang menyerah. Kami siap bekerja.
Tetapi kami juga tetap waspada. Tangan kanan memegang senjata, tangan kiri memegang cangkul, kira-kira gitu ya. Menunjukkan bahwa kita berjaga dan saling menjaga, dan kita juga tetap bekerja dan saling melengkapi. Siang malam mereka lakukan itu. Bahkan dikatakan oleh Nehemia, demikianlah aku sendiri. Artinya dia ini pemimpin, bukan bos gitu ya. Jadi kalau gambaran leadership itu dia adalah yang membawa kepemimpinan gitu ya. Dia seorang pemimpin yang berada di tengah mereka, bukan asal perintah gitu ya. Sekali lagi bukan bos gitu. Demikian aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Jadi pakaian yang kotor, keringat dan bau tetap melekat pada diri mereka. Kenapa? Karena mereka tetap bekerja dan saling menjaga. Luar biasa. Kerja keraslah mereka. Tetapi di atas semuanya itu mereka yakin Tuhan yang menaungi mereka. Tuhan yang memberikan keamanan kepada mereka. Amin saudara-saudara. Nah inilah yang harus kita contoh. Kita percaya Tuhan melindungi kita, tetapi kamu, saya dan saudara tetap bekerja. Terus bekerja. Tetapi bekerjanya bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Tetapi kita saling melengkapi dan saling menjaga satu sama lain. Tetapi ada satu tantangan yang justru berat dihadapi oleh Nehemia dan juga gereja masa sekarang. Bukan lebih pada eksternal luar, tetapi internal. Yaitu dari siapa? Ya dari anggota tubuh kita sendiri. Beberapa orang Yahudi begitu kecut, begitu takut. Kalau tadi tantangan luar, dia sudah sampai kepada Tuhan. Dia tidak perlu banyak celoteh kepada orang-orang Samaria, orang Arab, orang Amon tadi. Tidak perlu dia. Tuhan nanti yang berkarya. Tetapi dia bekerja keras untuk meyakinkan orang-orang yang kecut di dalam bangsanya sendiri. Nah ini pekerjaan berat. Dia harus menjadi seorang motivator. Dia harus juga menjadi seorang bupati yang melayani. Dia juga harus seperti seorang konselor. Banyak sekali tugas dia jadinya. Dan dia juga harus menjadi seorang mandor yang memperhatikan, menjaga-jaga pada saat bekerja. Nah ini dilakukan oleh Nehemia. Maka itu Yeremia katakan, Tuhan ini menolong kita, percayalah. Tetapi kita jangan takut, siang malam kita saling menjaga deh. Bersif-sif gitu. Dan akhirnya bangkit. Nah kalau itu ditarik dalam kehidupan bergereja kita, terlebih dalam bulan September ini merupakan bulan kepemimpinan jemaat yang diadakan oleh gereja-gereja di GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Maka dalam tema besar yaitu gereja yang merestorasi, kita mau menempatkan kembali, membangun kembali, pemulihan terjadi kembali di dalam hidup gereja. Caranya adalah jadilah gereja yang teguh dan tangguh dan pantang menyerah. Sehingga orang-orang di dalamnya yang kecut dibangkitkan, bukan disingkirkan. Orang yang mencela, orang yang mengkritik tetapi tidak membangun, bukan dilawan tetapi berikan pengertian. Kerjaannya lebih berat, iya. Karena tidak mungkin tidak berat ketika kita mau menyehatkan tubuh kita sendiri. Seperti tubuh kita ada rasa sakit, kita harus menyehatkan diri kita. Dibandingkan di luar ada yang sakit, kita bisa jaga. Pandemi sudah lewat 2 tahunan ini ya, bukan lewat, masih juga sekarang gitu ya. Cara menghadapi di luar ya kita pakai masker. Kita sehatkan tubuh kita. Kalau sudah mulai gerak-grok tenggorokannya mulai pilek, ya tetap jaga diri, jangan mudah loyo, lesu gitu ya. Istirahat yang cukup, makan bergizi, itu kan yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau tubuh kita sendiri yang sakit, kerjaannya kan lebih berat. Nah demikian juga dalam kehidupan bergereja. Kalau di dalam gereja sendiri yang sakit, ya kita harus sembuhkan. Kita harus bangkitkan yang loyo dan lemah gitu. Jangan dibiarkan atau kita buang. Bila perlu, ya mungkin selama ini begitu banyak dia mencerca dalam kehidupan gereja, kita ajak, ayo kita sama-sama melayani.
Kita perlihatkan bagaimana kita memperhatikan jemaat lewat lawatan gitu kan. Dan akhirnya kan orang-orang demikian bisa melihat sendiri, oh ya ini pekerjaan mulia, indah gitu ya. Waktu Tuhan itu begitu indah ketika dia memanggil saya lewat gerejanya. Dan akhirnya gereja itu saling melengkapi seperti yang dilakukan oleh Nehemia, di mana orang-orang Yahudi tadi saling melengkapi, saling menjaga. Dan akhirnya pekerjaan itu juga bisa selesai. Sehingga setelah masa Nehemia memasuki di ambang fajar perjanjian baru, Israel pun dapat menjadi masyarakat yang kuat. Meskipun di dalam kehidupan Tuhan Yesus mereka terjebak dalam ritualistik dan agamistik yang sangat fundamentalis. Nah, namun sebelum itu mereka saling memperhatikan. Maka mari saudara-saudara, jadilah terus kita, baik saya maupun saudara gereja, khususnya bagi saudara-saudara jemaat maupun simpatisan GKI Bintaro Utama, mari kita menjadi gereja yang teguh, yang tangguh, yang pantang menyerah untuk bukan hanya membangun bangunan fisik tetapi bangunan rohani masing-masing anggota jemaat dan kehidupan jiwa-jiwa yang barangkali tadi melempem lalu bangkit lagi, yang tadi takut-takut oleh karena masa pandemi ini untuk bersekutu, lalu kita bangkitkan menjadi bergairah dan akhirnya semaraklah kembali kehidupan berjemaat kita. Dan kita juga tetap berdoa kepada Tuhan karena itu awal yang harus kita lakukan ketika ada begitu banyak tantangan. Datang pertama kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Amin.